Mbak Rara itu adalah putrinya Bapak Abdus Syakur yang paling dicintai, satu-satunya. Khusus anak saya Deborah, dia secara private dia telah ngomong pada saya bulan depan mau disahadatkan. Bulan depan, ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami hadir silaturahim di rumah kediaman dari Abah Haji Cito, pengusaha dari Duta Catering yang selama ini alhamdulillah banyak membantu mensupport untuk kegiatan-kegiatan dari Mu'alaf Center Hagia Sophia. Salah satunya diantaranya adalah kegiatan pondok pesantren dari Mu'alaf di Hagia Sophia. Ada yang kemarin keluarga dari Samuel, keluarga Bu Okta yang dari Jakarta, itu satu keluarga masuk Islam. Kemudian ada Tuan Guru Bapak Abdus Syakur, Bapak dan Cemumek dari mantan pendeta masuk Islam. Alhamdulillah, malam hari ini kebetulan beliau orang sibuk, Abah Haji Cito orang sibuk. Alhamdulillah ada di tempat malam ini bersama para tuan guru. Kami sebut tuan guru karena saya paling muda. Saya kenalkan, beliau adalah Ustadz Tejo Baskoro. Kemarin atas jasa beliau membelikan tiket untuk kepulangan Tuan Guru Bapak Abdus Syakur ke Manado karena putranya masuk Islam, dan saya juga akhirnya dibelikan tiket juga ke Manado untuk barengi. Dan di sana ternyata di Sulawesi Utara pas kebetulan ada pelantikan ranting-ranting di Kecamatan Tabukan Utara. Mu'alaf dari penjuru-penjuru pedalaman pada datang semua. Saya juga tidak menyangka. Mereka juga tanpa rencana, saya juga tanpa rencana ke sana. Kemudian di sana disambut oleh para tuan guru dari pemerintahan, dari kementerian, dari MUI, dari Kemenak, dari Muhammadiyah, NU, Basnas, dan lain sebagainya. Dari lembaga-lembaga masjid datang. Para mu'alaf itu banyak sekali, Masya Allah. Mereka bersemangat, dan itu yang membuat kami ini merinding, Ustaz, merinding. Sebegitu semangatnya mereka itu. Saya kenalkan juga di sini ada Tuan Guru Bapak Dr. Norman dari Malaysia. So, perkenalkan diri saya. Ya. Nama saya Norman Effendi bin Osman, seorang praktisi veterina di Malaysia, dan saya selalu mengikuti kisah-kisah mu'alaf melalui YouTube, melalui Ustaz Kainama, Ustaz Menakhim Ali, Ustaz Agustan, dan ramai lagi, Ustaz Yonatan Nandar. Mereka semua adalah idola saya. Saya memang asal memang Muslim, tapi saya amat terharu kerana dakwah di Indonesia begitu hebat, dan saya terpanggil untuk datang ke sini untuk melihat sendiri perjalanan Hagia Sophia. Jadi sebenarnya saya ingin memberi donasi kepada Hagia Sophia, tapi saya ingin melihat sendiri keadaan yang sebenar. Kalau melalui YouTube tidak jelas, dan mengalami bercakap sendiri bersemuka face to face dengan Ustaz Ipung, Ustaz dan Cimemek, dan Ustaz Lejo. Baru berjumpa sebentar tadi di masjid. Itulah sedikit sebanyak yang mendorong saya datang ke Indonesia. Ini pertama kali saya di sini. Tidak pernah datang lagi di Indonesia.
Jadi saya merasa amat-amat kagum dengan ustaz-ustaz di Indonesia dalam menjaga kebajikan mualaf di Indonesia. Kalau di Malaysia tu mualaf didokong oleh, disupport, dibantu oleh Jabatan Kebajikan Islam. Sekiranya ada mualaf yang baru memeluk Islam, akan diberi tunjuk ajar kepada mualaf dan dibawa ke pusat Islam, dikenali sebagai JAKIM, Jabatan Kebajikan Islam Malaysia. Di situ mualaf baru diajar untuk mengenali Islam, mendalami Islam dengan lebih mendalam, melalui ustaz-ustaz dan guru-guru agama yang berpengetahuan lebih dalam Islam. Ada rencana Jakarta? Belum ada lagi. Maybe next week. Who knows? InsyaAllah. Okay. Di pondok kami pernah ini UIN itu kerjasama dengan Malaysia untuk mahasiswa Malaysia kuliahnya di sini berapa 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan itu berapa. Nah, tinggalnya taruh di pondok, dari pondok. Jadi anak-anak Malaysia. Malah setelah 3 bulan selesai, mereka ada yang kuliahnya di sini. Malaysia mana? Saya asal dari utara, dekat Pulau Pinang, Penang. Tapi Kedah, saya punya hometown di Kedah, membesar di Kedah, sekolah di Kedah, dan berkahwin menetap di selatan tanah air di Negeri Sembilan. Sampai hari ini lah menetap di Negeri Sembilan. Dan saya ada praktisi sendiri klinik haiwan. Klinik veterina, klinik rumah sakit hewan, rumah sakit hewan, vet. Sekarang sedang membangun mini hospital, medical center, vet untuk center untuk haiwan. Ini malah besar, jadi seperti rumah sakit manusia. Iya. Tapi semuanya untuk hewan. InsyaAllah dalam proses. Ini Nun Sewu, saya perkenalkan ini, mohon izin untuk menyampaikan bahwa ini ada duta PEN. Kalau duta catering semua orang sudah tahu. Dan ini kami tidak dapat apa-apa, beliau tidak bayar iklan, kami adalah murni untuk mensupport usaha-usaha kaum muslimin, dan kami tidak dibayar iklan ya, tapi kami niat mensupport karena beliau Abah Haji Jito juga mensupportnya kepada kami juga totalitas gitu. Nah, ini Duta PEN ini adalah bagian dari perusahaan milik Abah Haji Jito yang saat ini pelebaran ke perusahaan cat ya. Dan ini cat dengan kualitas yang tidak kalah dengan merek-merek yang sudah ada, namun dengan harga yang lebih murah gitu, dengan harga yang lebih terjangkau, lebih masuk akal istilahnya untuk dompet masyarakat Indonesia. Nah, ini Duta PEN ya. Nanti nomor kontak bisa saya cantumkan di bawah sini. Gitu. Nah, ini Abah Haji Jito, kami ini kan Tuan Guru Bapak Abdus Syakur sudah datang dari Manado untuk ke sini, mau menyampaikan untuk pasrah lagi untuk masuk pondok dulu sebelum nanti akhirnya umroh rencana. Insya Allah beliau umroh tanggal 21 November. Dan ini juga saya izin kepada menyampaikan bahwa saya ada satu keajaiban juga yang Allah kasih
waktu pensyahadatan Mbak Vera yang kemarin viral itu, yang apoteker Chinese dari NTT masuk Islam, kemarin pensyahadatan di Surabaya, di masjid di Purimas Assalam. Nah, saya tidak pernah melakukan keisengan seperti itu. Jadi kami sudah sering melakukan pensyahadatan, tapi saya tidak pernah melakukan iseng seperti itu. Saya nyoba iseng begitu, karena saya waktu itu berpendapat bahwa sepertinya kalau ada orang bersyahadat, itu pastinya setan itu menjerit. Karena saya setiap kali mensyahadatkan orang, termasuk dalam forum pensyahadatan itu saya merasakan energinya itu berbeda dengan energi pada umumnya yang saya rasakan ketika ada orang bersyahadat itu. Jadi saya berkesimpulan bahwa ketika ada orang bersyahadat, pastinya ada malaikat banyak yang berduyun-duyun datang dan ikut mendoakan itu. Jadi ketika Mbak Vera bersyahadat kemarin, setelah bersyahadat, yang lain berdoa secara umum, saya berdoa sendiri. Saya iseng. Saya berkeyakinan barangkali malaikat pasti itu akan ikut hadir, ikut mengaminkan di situ. Dan itu insya Allah barokahnya luar biasa. Saya iseng berdoa waktu itu, hanya satu doa, ya Allah, hari ini saya tidak minta apa-apa, saya hari ini hanya minta umroh, begitu. Saya hari ini minta umroh, barangkali engkau umrohkan dengan cara ajaib bersama istri saya, gitu. Saya hanya itu saja doa saya. Selepas itu saya sudah selesai, saya berdoa. Tidak lama, hitungan sekitar 3 hari kemudian, itu saya mendapatkan telepon dari ibu yang ustadzah yang mengumrohkan Bapak dan cemumuk Bapak Abdus Syakur. Itu menyampaikan ke saya kalau beliau dapat rezeki baru, tiba-tiba, tidak menyampaikan entah dapat rezeki dari mana. Itu akhirnya mengabarkan kalau mau mengumrohkan saya, begitu. Jadi saya juga terkaget. Jadi supaya ikut umroh sama Tuan Guru mendampingi. Nah, 1 jam tidak lama berselang kemudian ada telepon lagi kepada saya dari seorang hamba Allah. Telepon ke saya menyampaikan ini orang berbeda juga mau mengumrohkan saya. Terus saya bilang mohon izin Bunda, mohon izin, saya sudah diumrohkan 1 jam yang lalu, ada orang memberitakan kalau mengumrohkan saya. Terus saya sampaikan, bagaimana kalau itu untuk istri saya? Akhirnya beliau dengan senang hati, oh enggak apa-apa. Jadi kemarin ya saya juga tidak tahu kok ini yang mengumrohkan selisih 1 jam gitu. Ya itu bagian dari rezeki Allah. Kemarin alhamdulillah kami sudah bertemu sama keluarga beliau. Gitu ya. Termasuk yang baru mualaf. Yang belum sampai. Ya, oleh-olehnya dari Manado gimana itu di share? Karena Timothy kemarin di Gorontalo. Iya. Kemarin itu memang dari tim Ayah Sofia mengunjungi rumah saya. Dan kebetulan pimpinan Ayah Sofia dialog langsung dengan istri dan anak-anak saya. Khusus anak saya Deborah, dia secara private dia telah ngomong pada saya bulan depan mau disyahadatkan. bulan depan. Iya. Alhamdulillah. Iya. Dan sehubungan dengan juga misi dari Ayah Sofia mengurus para mualaf, dan saya juga memperhatikan bahwa yang mualaf-mualaf itu mereka memiliki talenta spesial.
Kenapa saya katakan memiliki talenta spesial? Mereka itu adalah orang-orang cerdas. Iya. Seorang mualaf pasti memiliki ilmu ganda. Karena diawali dengan kecerdasannya, pemahamannya tentang Alkitab, sehingga Alkitab itu membawa dia semakin mengerti dan mengakui Al-Quran itu berasal dari Allah. Sehingga pada saat dia berada pada kepercayaan baru, yaitu Muslim, dia telah memiliki ilmu ganda. Ya, karena sudah diawali dengan pemahaman Alkitab. Pada saat masuk Islam, dia memiliki ilmu yang baru lagi. Jadi kuat komparatif ilmu agama bagi dia. Dan rata-rata para mualaf itu sebetulnya mereka bukan pamer atau cari panggung, bukan, tetapi hanya menyatakan bahwa dia berada pada agama baru, Islam. Jadi itu tanda keseriusan, tanda keimanannya itu dia tunjukkan kepada dunia bahwa dia diberkati di situ. Ya. Seperti saya setelah mualaf, walaupun masih 4 bulan, itu merasa ada sukacita, berkat yang spesial. Sekarang ini saya ketemu dengan Pak Senior, Pak Haji Cito, seorang yang memiliki intelektual, memiliki hidayah, membina, memiliki beberapa sekolah SD sampai SMA sampai perguruan tinggi dan pesantren. Tidak sembarangan seperti beliau. Ini adalah talenta. Jadi saya juga berada di sini banyak menimba dari Pak Haji Cito. Ya, luar biasa. Mbak Rara yang lalu ya memang waktu ketemu dengan saya itu, dia sudah menyatakan diri suka mau syahadat. Tapi pada saat Anda kan di rumah kemarin itu dia nggak ada, karena ada dengan temannya, ada hubungan dengan pekerjaannya. Mbak Rara, apakah sudah berdialog soal Yesus punya saudara? Oh, ya memang dia pernah bilang begini, Pak, kalau misalnya ada di dalam Bible itu bahwa Yesus punya saudara, saya mualaf. Ya, saya perhatikan juga itu ada. Jadi saya tunjukkan kepadanya, nah, oh kalau begitu saya mualaf. Ya. Yesus punya adik. Ya, tapi itu nanti mungkin supaya kita tidak misunderstanding, mesti buka Bible kalau mau ucapkan itu. Ya. Ya, mudah-mudahan Mbak Rara memang betul-betul insya Allah masuk Islam, dan kami siap untuk mensupport dan memberikan sambutan. Jadi kami menyambut dengan senang hati apabila Mbak Rara masuk Islam, dan kami dengan tangan terbuka apapun yang dibutuhkan untuk pembinaan dan lain sebagainya, kami siap dengan senang hati gitu. Mbak Rara itu adalah putrinya Bapak Abdus Syakur yang paling dicintai, satu-satunya Tuan Guru ya, satu-satunya. Abah Haji Cito, boleh disampaikan, ini banyak yang termasuk Bapak Abdus Syakur ini penasaran ya, terkait lembaga pendidikan apa saja yang di bawah naungan Abah Haji Cito. Iya. Itu penting diketahui. Ya, jadi kalau di pribadi itu ada, kami sebetulnya untuk legalitas saja, Yayasan Sulaiman Al-Haj. Itu Yayasan Sulaiman Al-Haj. Sulaiman Al-Haj. Nama beliau ya. Abah Haji Cito Sulaiman. Sulaiman. Iya. Ya, itu nama untuk
identitas legalitas ya. Itu ya saya pimpinannya Pondok Putra, Pondok Putri, ada Madin, Madrasah Diniyah yang itu anak kecil-kecil itu, terus juga Pondok Baru yang sebelah sana tuh, yang insya Allah nanti untuk khusus pondok tahfidz. Nah, insya Allah besok malam itu mau ditempati itu dengan kiainya lain, Bapak Ustadz Muhammad yang biasanya mengimami Pak subuh di masjid itu. Yang kedua di lereng Gunung Semeru. Itu dulu ceritanya santri sini punya Mbak Yu nikah sama orang Dampit lereng gunung sana itu. Mbak Yunya ini sesama dulu dari pondok, terus pulang kampung sana ngajar ngaji anak kecil-kecil di ruang tamu mertuanya. Akhirnya lama-lama ini tambah banyak yang ngaji, sungkan sama mertua. Kalau ada tamu itu ndak bisa nempati ruang tamu. Ini ceritakan ke saya katanya Mbak Yu sama Masnya mau ya sharing-sharing sini. Akhirnya ada tanah pereng-pereng gitu, namanya lereng gunung ya. Ya sudah bikin lantai 1 untuk solusi ruang tamu mertua ini biar tidak dipakai itu, tambah lantai 2 sekarang lantai 3 dan terus sekarang sudah jadi pondok pesantren. Alhamdulillah, walaupun di lereng gunung sana Masya Allah antusias warga. Kiatnya itu apa sehingga ya bertambah itu kiatnya apa? Ya ini karena di beberapa pondok pesantren ada yang santrinya berkurang gitu, ya. Santrinya bertambah. Iya. Nah ini kenapa? Kiatnya. Ya, kiatnya bagaimana? Iya. Kalau sesuatu yang dikelola dengan satu, ya mudah-mudahan seperti itu saya lillahi ta'ala. Terus yang kedua, kalau saya doktrin ke keluarga saya, kita ini oleh Allah sudah dikasih tempat dagang di sini. Dapatnya kita pakai dagang sama Allah di sana. Sehingga jangan sampai nanti sepeninggal saya, ini anak cucu keturunan ini cari hidup di sana. Keliru. Kita cari hidup di sini, menghidupi sana. Nah, itu kiat ya, upaya untuk ikhlas ya, dari situ. Nah, sehingga pondok ini kita tidak pernah menarik uang masuk. Uang masuk gratis. Masuk gratis. Iuran bulanan ya kita tata untuk makan 3 kali sehari cukup layak. Bisa roh guru diniyahnya itu ya standar lebih dikit lah dari umum. Terus ya menghidupi pengasuh masing-masing. Kalau itu iuran ini udah cukup, ya sudah jalan. Ini yang sekarang, kalau dulu kita masih support beras, lauk, macam-macam kita support. Sekarang kita kelola secara profesional, ternyata kita udah enggak nyupport lagi. Baru saja kita naikkan 400.000 makan 3 kali. Terus sekarang kalau makan sederhana 5.000 aja, 15 kali 30 udah 450. Iya kan? Lah ini terus bisa roh guru, bisa roh pengasuh dan lain-lain. Ternyata saya rasakan yang namanya barokah itu segitu aja, dengan makan 3 kali, masuk gratis, itu
ternyata kita nggak injeksi yang terlaluan. Hanya kalau misalnya maulid, ya udah, wis konsumsi dari kita, lain-lain dari kita. Nah, itu ternyata ya mudah-mudahan tafsir kami tentang kadar keikhlasan. Keikhlasan ini walaupun kita dalam lesan, oh sudahlah ikhlas, tapi masih apa tersaring lagi keikhlasan yang benar itu hanya sana yang tahu. Ada riaknya, ada apanya ya. Kayak diceritain gini itu ada yang nafsirkan wah ini riak, padahal ini kan diskusi ya. Nah, dalam hal-hal yang subhat ini kita serahkan sana. Makanya ya saya berharap bahwa lesan ini betul-betul dibarengi dengan hati yang ikhlas. Baik, ini sudah mulai beranjak malam, jadi kami ucapkan terima kasih telah sedianya menerima kami pada silaturahmi pada pagi ini. Kami ucapkan jazakumullah khair katsira. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.